Selamat mendengarkan. Ia menyalakan laptop dan mulai melihat CCTV di ruangan desain grafis. Saat layar terbuka, mata Harlan memerah. Senyumannya memudar. Ia mengepalkan tangannya. Lupi, kau tidak bisa menjaga kepercayaanku. Kenapa kau malah makan bersama pria lain di belakangku? Kepalan tangan Harlan menuju meja di depannya. Della yang masih bereskan bekas makan Harlan tersentak kaget melihat kemarahan Harlan yang tak biasanya. Ia hanya bungkam dan tak berani bertanya. Karena tak ada sahutan dari dalam, Alexa masuk ke dalam ruangan, berjalan ke arah meja Harlan. CEO yang tidak baik itu sudah duduk di kursi. Satu tangannya memijit keningnya yang terasa pusing, sebab menahan amarah. Tuan, ini berkas yang harus ditandatangani, mengenai nominal bahan baku yang harus dikeluarkan. Alexa menaruh lembaran file di depan Harlan. Harlan memutar kursinya ke depan yang tadi duduk menyamping, membuka lembar demi lembar berkas di depannya. Apa-apaan ini, hah? Melempar berkas itu ke depan wajah Alexa dan jatuh. Ada apa dengan laporan itu, Tuan? Tanya Alexa gugup. Tubuhnya sedikit gemetar, sebab baru kali ini ia melihat kemarahan seorang Georgie. Ia mengambil berkas itu di lantai. Kau jadi sekretaris sudah berapa lama sebelum bekerja di sini? Coba kau lihat nominal itu. Masih ada kesalahan. Jangan ajukan ke saya dulu sebelum kau perbaiki. Bentak Harlan dengan suara meninggi. Baik, Tuan. Ucap Alexa gemetar. Wajahnya sudah memerah menahan tangis. Ia berjalan cepat keluar dari ruangan Harlan dan berpapasan di pintu dengan William yang mau masuk ke dalam ruangan. Ia melihat wajah Alexa merah seperti kepiting rebus. Tuan, ada apa? William berjalan mendekat. Sekretaris pilihan membuat kesalahan. Bilang padanya, kalau masih ingin bekerja di sini, jangan buat satu kesalahan lagi. Ucap Harlan emosi. William yang mengerti tuannya sedang marah melirik pada Della dan ia berjalan ke arah Della. Della, saya sudah pesan taksi online. Mari saya antar ke lobi. Tapi, jangan membantah. Ucap William memberi penekanan. Dengan kesal, Della mengambil tas dan rantang. Sebelum pergi, ia menoleh pada Harlan yang masih duduk termenung di kursi. Kak, aku pulang dulu. Ucapan Della tidak digubris sama sekali. Malah terdengar helaan nafas Harlan. Ia berjalan keluar bersama William. Saat melewati meja Alexa, Della tersenyum puas. Ia melihat Alexa sedang mengusap air matanya seraya berkutat di depan laptop. Jam istirahat sudah usai. Semua sudah kembali ke tempatnya masing-masing. Damar yang baru selesai sholat zuhur membawa minuman es jeruk untuk Lupita. Lupi, ini buatmu. Menaruh satu cup es jeruk di atas meja. Makasih ya makanan siangnya, sangat enak masakanmu. Puji Damar. Iya sama-sama Damar. Kenapa repot-repot sih bawain es jeruk? Gak apa-apa kok, tadi sekalian aku dari kantin sholat zuhur. Oke, makasih ya. Damar kembali ke tempat duduknya. Tiba-tiba masuk suara notif di ponsel Lupi. Ia mengambil ponsel yang berada di dalam laci dan membaca pesan masuk. Dari Mas Harlan, gumamnya. Kau sudah buat satu kesalahan. Ingat, aku akan menghukummu. Loh, apaan sih? Mas Harlan kirim pesan ini. Apa maksudnya coba? Dahi Lupi berkerut. Mas, maksudnya apa ya kirim pesan ini? Kesalahan apa yang sudah aku buat? Send. Tidak terkirim. Ternyata ponselnya sudah tak aktif. Mas, ada apa denganmu? Kenapa aneh banget sih? Ucapnya pada dirinya sendiri. Lupita menghela napas panjang dan melanjutkan kembali pekerjaannya. William berjalan kembali ke arah ruangan Harlan sebelum masuk ke dalam. Alexa memanggilnya. Tuan William, maaf saya ingin menjelaskan masalah tadi. Sebenarnya tidak ada kesalahan dari nominal yang tadi saya buat. Berulang kali saya sudah mengeceknya. Mana berkas-berkas itu? Biar saya memberikan pada Tuan Georgie. Ini Tuan, memberikan berkas itu ke tangan William. Saya mohon maaf bila membuat kesalahan, tapi di sini saya tidak bersalah. Baiklah, akan saya jelaskan pada Tuan Georgie. Tuan, sudah waktunya kita ke ruangan meeting. Harlan bergeming, tak menjawab pertanyaan William. Tuan, Will, aku sedang pusing. Bisa kau yang lanjutkan meeting? Sebenarnya ada apa Tuan? Tidak seperti biasanya Tuan begini. Aku harus menemui Lupi. Tiba-tiba Harlan beranjak dari duduknya. Ia sudah tidak bisa menahan emosinya. Untuk apa Tuan menemui Nona Lupi? William berdiri di depan Harlan untuk mencegah. Tuan, jangan mempermalukan diri Tuan sendiri dengan datang menemui Nona Lupi. Pikirkan baik-baik. Apakah dia tidak akan syok kalau tahu suaminya adalah seorang CEO di perusahaannya sendiri? Lalu apakah seluruh karyawan akan menganggap CEO-nya memiliki affair dengan Nona Lupi?
Harlan terdiam dan duduk kembali di sofa, mengusap wajahnya berkali-kali. Sebenarnya, apa yang sudah membuat Tuan seperti ini? Tanya William pelan. Entahlah, aku seperti orang bodoh. Hari ini, melihat istriku makan bersama dengan laki-laki, aku begitu kecewa dan sakit hati. Hal yang belum pernah aku lakukan pada siapapun, kecuali pada Lupita. Ibu Harlan jujur berkata dari hatinya. Diam-diam William menahan tawanya. Kini ia baru tahu kalau tuannya sedang terbakar api cemburu sampai Alexa kena damprat hanya karena hal bodoh. Berilah kepercayaan pada istri tuan. Jangan mengambil tindakan ekstrim yang akhirnya akan merugikan diri tuan sendiri. Ibu William bijak. Harlan berpikir sejenak lalu mengiyakan ucapan asistennya. Baiklah, ayo kita ke ruangan meeting. William sudah bisa mencairkan hati tuannya yang panas membara. Akhirnya mereka berdua berjalan ke ruangan meeting. Sore itu Harlan kembali pulang ke rumah besarnya. Sebab berulang kali Mak Isah menelepon. Jam sudah menunjukkan pukul 7:30. Macet membuat Harlan terlambat 1 jam sampai rumah. Harlan, apa kau sedang ada masalah? Tanya Mak Isah saat berdiri di depan pintu. Ia paham maksud pertanyaan ibu asuhnya. Sudah pasti Della menceritakan kejadian di kantor. Tidak apa-apa, Mak. Ayo, duduk dulu. Merangkul tangan Harlan dan duduk di sofa. Harlan menurut. Apa yang sudah terjadi di kantor? Apa sekretarismu sudah menggodamu sampai kau murka padanya? Harlan mengerutkan keningnya menjadi lipatan kecil. Mak sudah tahu dari Della. Tadi siang kau marah-marahnya dan mengusir sekretarismu dari ruangan. Mak juga nggak setuju bila sekretaris itu menggoda dengan pakaian ketat dan seksi. Harlan tergelak. Ia tidak ingin mengklarifikasi, biarkan ibu asuhnya berpikir begitu, selama ia tidak mengganggu privasinya. Mak, tidak usah khawatir, masalah kantor biar jadi urusan Harlan, dan tolong, jangan dibiasakan Della datang ke kantor, Mak, aku sedang bekerja. Apa di sana Della membuat masalah? Bukankah Della itu sangat dekat denganmu sejak kecil? Mak yang menyuruh Della itu ke kantormu, beri dia pekerjaan di kantor Mulan. Apa? Della ingin bekerja di kantor Harlan? Iya. Della itu keponakan Mak, beri dia pekerjaan. Bukankah Della datang ke sini untuk menemani emak? Harlan tidak ingin mak kamu lagi sakitnya. Biarlah Della menemani mak di rumah, pasti akan aku gaji. Kasihan Della, dia ingin bekerja di kantor. Kau tidak usah khawatir dengan penyakit emak. Bukan Harlan menolak mak, tapi jurusan Della berbeda. Dia tamatan aliyah sama dengan SMA, sedangkan perusahaan membutuhkan arsitek. Pokoknya, kau berikan Della pekerjaan apa saja. Yang penting ia senang bisa bekerja. Harlan hanya bisa menarik nafas dalam-dalam dan ia hembuskan kasar. Nantilah Mak, akan Harlan pikirkan. Sekarang aku mau mandi dulu. Harlan beranjak dari duduknya dan berjalan ke arah tangga. Lan, hari ini kau tidak usah kemana-mana. Ada yang mau Mak sampaikan. Harlan hanya mengangguk pelan dan berjalan menaiki anak tangga.